Mengaji bersama menebar kebaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wasalna ila waina? الآن الإسلام والعلم. الإسلام والعلم. سلك يسلك. ما شاء الله. من سلك طريقا. سلك. نعم. ابتغى يبتغي. ابتغاء وجه الله. apa itu? Ya, mengharap. Ibtagha yabtaghi. Afkarun. Al-fikr. Afkarun jam'u fikr. Fikrun. Naam, afkarun. Fikrun, afkarun. Fikrah itu ide, ya. Al-fikru pikiran, afkarun pikiran-pikiran. Hadarah. Hadarah, la hadarah. Naam, hadarah. Peradaban. Ulama jam'u alim. Ulama. Alim, ulama. Ulama. Ta'athurun. Ta'athur. Ta'athur. Naam. Asar, ta'athur, efek, dampak, ta'athur, asar. Apa? Dipengaruhi apa? Ta'assur itu masdar. Bisa memperhatikan? Ya. Ya. Yang mempengaruhi, ya berarti pengaruh kan? Berefek berarti efek gitu. Ta'assur itu efeknya, pengaruhnya. Musyarakah. Mana musyarakah? Musyarakah. Naam, partisipasi, musyarakah itu. Musyarakah. Musyarakah ikut serta, berpartisipasi, seru, sama saja ya. Asasun, asas, azaz. Ya, asas itu udah azaz ya. Azaz Islam, asas Islam. Sudah menjadi bahasa Indonesia asas, azaz. Dasar. Ya, pondasi. Usul sama aslun, usul. Baik, annasa yu'annisu. Apa itu? Memuannas kan ya? Hukmun fi nahwi. Misal itu namudaj. Sanaqra al-mawdu'. وما يكون تحت الموضوع. أمر الإسلام بالعلم فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها الدعوة إلى العلم. Jadi yang ja'at itu apa? Ad-da'watu. Apa yang datang? Ad-da'wah. Apa dakwah? Dakwah. Nah, kita tahunya antum dakwah ya. Nah, dakwah itu apa tuh? Ajakan dakwah itu. Orang tuh mengajak kalau dakwah ya. Panggilan. Itu. Berarti bukan samaka. Penulisannya bukan samaka berarti kalau di Indonesia dakwah. Oh iya. Kurang tepat berarti. Apa? Iya, enggak masalah. Sudah bergeser itu, ya. Geser. Berarti ada yang Allah, oke, ada yang Allah, ada yang salat, ada yang salat, SH. Ya itu, Allah. Itu biasanya hal semacam itu. Ya kalau di tulisan-tulisan biasa mungkin ya nggak terlalu ngaruh ya. Kalau juga pada tulisan ilmiah ya, kayak skripsi atau tesis atau disertasi mungkin. Itu kan selalu ada dulu kodenya di awal. Jadi dia itu mau pakai apa gitu. Jadi jelaskan dulu. Saya nanti transliterasi namanya itu. Misalkan kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan sin saya tulis dengan ini. Gitu. Itu dijelasin dulu di awal biasanya gitu. Dibuat patokan-patokan dulu.
Iya. Jadi ja'at fiha ad-da'watu ilal ilmi. Jadi di sana mengajak ada ajakan yang datang di sana dalam ayat tersebut ilal ilmi, kepada ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yabtaghi ay yuridu. Naam, yuridu yabtaghi fihi yani fi at-tariq fi dhalika at-tariq ilman, yuridu ilman, yabtaghi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Salakallahu, Allah salaka akan, ya kalau di sini tadi menempuh, tapi kalau Allah yang salaka apa? Berarti membukakan jalan begitu ya. Salakallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh jalan, yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa fi ar-riwayah sahalallahu lahu. Sahala. Naam. Wa tahaddatsa tarikhu. Tahaddatsa tarikh. Tahaddatsa yatahaddatsu. Apa tahaddatsa? Berbicara at-tarikh, sejarah berbicara. An fadlil ulama'il muslimin, ya, tentang keutamaan ulama kaum muslimin alal hadaratil alamiyah, ya, di atas peradaban dunia, ya alam, ya dunia. Faqad wada'u katsiran minal kutub. Wada'u katsiran ay wada'u ay allafa au allafu au katabu. Faqad wada'u katsiran minal kutubi allati ta'allama 'alaiha al-urubiyun. Ya, ada fi'il, cari fa'ilnya. Allati ta'allama. Ta'allama berarti ta'allama, belajar. 'Alaiha, ya, menjadi rujukan maksudnya. Ta'allama 'alaiha, belajar padanya. Siapa? Al-urubiyun. Siapa urubiyun? Orang-orang Eropa, ya. Fa wada'at tabibanil muslimani. Nah, ya, ada dua dokter yang muslim meletakkan apa tuh? Siapa dokter tersebut? Ibnu Sina wa Zahrawi. Zahrawi kemarin ya dibahas ya, Az-Zahrawi ya, akbaru jarrahin fil Islam, ya, beliau ahli bedah. Ibnu Sina wa Zahrawi kutuban. Jadi wada'at tabibanil muslimani, siapa itu? Ibnu Sina wa Zahrawi kutuban. Jadi wada'a kutuban fit tibb, di dalam ilmu kedokteran. Akhadha anha, mengambil ya darinya siapa? Ulama tibbi fil madhi wal hadir, ya. Jadi ulama tibb, apa ulama tibb? Iya, ahli di bidang kedokteran, ulama kedokteran gitu. Ya. Ahli kedokteran, ya, fil madhi, di masa lalu, wal hadir, dan juga sampai sekarang itu dipelajari. Wa katabal ulama'ul muslimun, wa katabal ulama'ul muslimuna al-ara'a wal afkara. Jadi kalau berubah harokat, ya berubah juga posisinya, siapa itu, sebagai apa, sebagai fa'ilkah, sebagai maf'ulkah. Katabal ulama'ul muslimuna al-ara'a wal afkar. Ara itu ra'yun, ide. Afkar juga sama, pikiran, ide dan pikiran. Allati kanat asasan, di mana pikiran dan ide tersebut adalah kanat asasan, adalah asas, ya. Ta'assarat bihil hadaratul urubiyatul haditsah. Jadi efeknya itu kepada peradaban Eropa hari ini. Ta'assarat bihi al hadaratul urubiyun al urubiyatul haditsah. Al haditsah itu apa, dini, ya. Iya, al-haditsah. Sekarang gitu ya, masa kini. Wa kana lil mar'atil muslimah musyarakah. Oh, wanita Islam juga banyak ini perannya. Wa kana lil mar'atil muslimati musyarakatun. Ada apa tuh? Ada musyarakah, kontribusi. Fil ilmi, dalam ilmu. Fadarasatil muslimatul uluma.
Fadarasatil muslimatu al-uluma. Kaum muslimat mempelajari ilmu-ilmu. Wa dhaharna, mereka muncul, tampil fi maidanil ilmi wal adab, di dalam pegelaran ilmu dan sastra. Ya. Saya baca lagi. Amara al-islamu bil ilmi fa awwalu ayatin nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'at fiha ad-da'watu ja'at fiha yani ila al-ilmi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yabtaghi fihi yuridu fihi madha ilman madha sayakun salakallahu bihi yani bil ilmi tariqan ilal jannah wa tahaddatha at-tarikh ay at-tarikh يتحدث عن ماذا يعني يتحدث عن ماذا يعني عن فضل العلماء المسلمين على الحضارة العالمية. Ya, berbicara tentang keutamaan ulama kaum muslimin atas peradaban dunia ini. Faqad wada'u ay katabu wa allafu, mereka menulis, meletakkan katsiran, banyak minal kutubil lati, dari kitab-kitab yang ta'allama 'alaiha al-urubiyyun, di mana ya orang-orang Eropa mempelajarinya. Fa wada'at tabibanil muslimani, maka ada dua orang dokter yang muslim meletakkan apa? Dan siapa itu? Ibnu Sina wa Zahrawi. Apa yang mereka letakkan? Apa yang mereka tulis? Kutuban, kitab-kitab fit tib, dalam ilmu kedokteran. Akhadha anha, mengambil darinya siapa? Ulama ut-tib fil madhi wal hadir. Dari dulu sampai sekarang ya, ahli dokter di bidang kedokteran mengambil rujukan dari kitab-kitab tersebut. Wa kataba al-ulama al-muslimun al-ara'a wal afkar allati kanat asasan ta'atharat bihi al-hadaratul urubiyyah al-hadithah. Sedikit-sedikit pahaminya. Wa kataba al-ulama al-muslimuna, mereka menulis ya. Apa yang mereka tulis? Al-ara'a wal afkar, ide-ide dan pikiran-pikiran. Allati, nih menjelaskan ide dan pikiran. Oke, bagaimana? Allati kanat asasan, sebagai asas, ta'atharat bihil hadaratul urubiyyatul haditha. Ya. Nah, jadi itu sangat peradaban Eropa itu sangat terpengaruh dengan ide-ide dan pikiran tersebut. Ta'atharat bihi, ta'atharat, siapa yang ta'atharat ini? Al-hadaratul urubiyyah, peradaban Eropa ta'atharat, ya. Ta'atharat di sini itu terpengaruh ya. Wa kana lil mar'atil muslimah, dan juga ya bagi wanita muslimah, lil mar'atil muslimah, mereka memiliki atau dia memiliki apa? Musyarakah, peran, kontribusi fil ilmi, dalam ilmu. Fadarasat, mereka belajar. Siapa yang belajar? Al muslimat, kaum muslimat belajar apa? Al uluma, ilmu. Wa dhaharna fi maidanil ilmi wal adab, dan mereka pun muncul, nampak ya, tampil di pagelaran ilmu dan adab dan sastra ya. As'ilatul isti'ab, hal amara al-islamu bil ilmi? Jawab, ajibu, hal amara al-islamu bil ilmi? Naam, amara al-islamu bil ilmi. Mad dalil? Ad-dalilu huwa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Madza wada'a Ibnu Sina wa Zahrawi? Wada'a, dua-duanya meletakkan, wada'a kutuban. Di bawah tuh ada tuh. Wa wada'a tabibanil muslimani Ibnu Sina wa Zahrawi kutuban fit tibb. Jadi gimana ininya? Madza wada'a Ibnu Sina wa Zahrawi, langsung ini langsung kalau pakai dhamir langsung wada'a, pakai dua orang. Wada'a kan wada'a huwa huma
Wada'a huwa. Huma wada'a. Gitu jawabannya. Wada'a kutuban fit tibb. Naam. Kaifa ta'assaratil hadaratul urubiyyah al-haditha bil ulumil islamiyah? Bagaimana peradaban Eropa hari ini terpengaruh dengan ilmu-ilmu keislaman? Gimana terpengaruh? Gimana terpengaruhnya Eropa? Dengan ilmu-ilmu keislaman. Ta'assaratil hadaratul urubiyyatul haditsah bil ara'i wal afkar allati katabaha al ulama'ul muslimun. Kan gitu ya. Benar enggak? Bagaimana terpengaruhnya peradaban Eropa hari ini dengan ilmu-ilmu Islam? Terpengaruh peradaban Eropa hari ini dengan ilmu-ilmu Islam gimana? Bil ara'i wal afkar, dengan ide-ide dan pikir-pikiran allati katabaha, boleh ya? Allati yang ditulis oleh siapa? Al ulama'u al muslimun. Ini kalau gitu ya. Ya, taib al-fa'il. Oh, sekarang kita berbicara tentang fa'il nih. Apa maksudnya fa'il di sini? Ya. Sekarang kita lebih khusus membahas fa'il. Kalau fa'il berada di jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, terus maf'ul. Ya, kesana kan begitu biasanya ya. Taib. Nah, fa'il di sini dari saya pernah menyampaikan kalau fa'il itu tidak mesti orang berakal, bernyawa ya. Pelaku, contoh, pulpen itu jatuh. Mana fa'ilnya? Pulpennya yang jatuh lah. Ya. Buku saya hilang. Mana fa'ilnya? Buku yang hilang kan? Nah, kalau saya menghilangkan buku, saya pelakunya. Buku jadi objek yang dihilangkan. Kalau buku hilang, yang hilang apa? Ya buku. Kalau saya hilang, menghilang, baru saya yang menghilang, pelakunya fa'il. Gitu ya. Jadi perhatikan fa'il. Al-jumlatul fi'liyah, contoh, amaral islamu bil ilmi. Al-fa'ilnya Islam. Islam memerintah. Islam itu apa sih? Apa Islam ada bentuknya? Bisa jalan gitu? Kan nggak ada. Tapi di sini sebagai fa'il, sebagai pelaku yang memerintah. Nah, ya. Islam memerintahkan agar orang berilmu. Nau'nya mufrad, alamah i'rabnya dhammah. Ana isim mufrad. Ja'at fiha da'watu ilal ilmi. Mana fa'ilnya? Ternyata di sini ya. Dari tadi yang muskilah di sini kan. Antum sulit memahami. Jadi jangan harap fa'il itu selalu setelah fi'il terus gitu. Plak, enggak. Bisa jadi terpotong dengan huruf jar, ya kan? Contoh di sini, ja'at fiha datang. Kalau gitu kan terjemahkan aja dulu satu-satu. Ja'at di dalamnya, ja'at telah datang di dalamnya ada watu. Gimana cara ini? Ada watu. Yang harus kita perhatikan, oh ada watu. Kenapa ya tu ya? Kita harus langsung ke sana. Kalau ingin tahu itu fa'il atau apa posisinya, langsung oh ini fi'il. Fi'il butuh fa'il. Ingat, fa'il itu harus lapak ke satu. Ingat. Ja'at fiha da'watu. Ketemu lapak ke satu ad-da'wah. Coba diterjemahkan. Telah datang di sana ajakan. Oh, berarti yang datang apa? Ajakan, ad-da'watu panggilan. Berarti ad-da'watunya sebagai fa'il. Mufrad, tandanya dhammah. Darasatil muslimatul uluma. Kaum muslimat mempelajari ilmu-ilmu. Fa'ilnya apa? Siapa? Al-muslimat. Jadi fa'il itu bisa apa atau siapa ya. Nau'nya, jenisnya jama' muannas salim, tanda i'rabnya dhammah. Ini pakai dhammah semua. Katabal ulama'ul muslimuna ara'ahum. Ya, ulama kaum muslimin menulis ide-ide mereka. Fa'ilnya al-ulama.
Nau'nya jamak taksir dari kata alim. Tanda i'rabnya dhammah. Wada'at tabibani, dua orang dokter meletakkan menulis kutuban kitab-kitab fitib di dalam kedokteran. Fa'ilnya at-tabiban. Nah, menunjukkan tabiban berapa orang? Berarti namanya apa itu? Musanna. Musanna itu pakai apa? Lapak satunya pakai alif. Tabibani, tabibaini, tabibaini. Kan gitu ya. Kenapa sekarang pakai lapak satu? Karena sebagai fa'il. Nah, gitu. Kenapa lapak satu? Karena sebagai fa'il. Nah, memang fa'il lapak satu? Iya, memang lapak satu fa'il mah ya. Karena dia kelompok P1. P1 tuh pakai gunanya L1. Ayo coba cerna dulu yang belum terlalu paham ya. Mudah kok, mudah. Ya kalau dipikir-pikir at-tabiban ini kan bisa jadi pakainya tabibaini lapak 2, tabibaini lapak 3. Tapi kenapa di sini lapak 1? Pasti ada alasannya. Karena dia sedang menjadi fa'il. Fa'il itu pakainya lapak 1. Dari mana kita tahu fa'il? Ya dari maknanya. Ya. Benar nggak dari artinya? Wada'a yang meletakkan, siapa yang meletakkan? Dua dokter. Berarti kan fa'il pelaku. Ya kan? Ya, kalau kutuban yang diletakkan yang ditulisnya. Berarti sebagai objek. Makanya pakai lapak keberapa tuh? Kutuban, lapak kedua. Jamak taksir juga. Kutubun, kutuban, kutubin. Jamak taksir memang lapak keduanya pakai fathah. Sama seperti isim mufrad. Jadi kuncinya nih kunci adalah kita ketika membaca kita menentukan posisi kata tersebut sebagai apa. Itu kuncinya. Sebagai fa'il apa? Sebagai mubtada, sebagai khobar kan gitu ya. Kuncinya kan di sana ya, mengetahui P ya kuncinya. Ya. Coba kira-kira kalau Pak Anet ingin tahu ini P1, P2 gimana caranya? Cara tahu ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini khobar tuh gimana caranya? Pas baca teh, fa'il ima. Gimana taunya? Tandanya gimana? Sebagai fa'il. Hah? Gimana kalau nggak ada harokatnya? Menentukan. Iya, kalau Al-Qur'an mah mungkin bisa, iya udah gampang ya. Ini mah lapak 1. Lapak 1 kemungkinannya kan mungkin maf'ul kan. Lapak 2. Ini mah kalau baca Arab gundul nih. Ya kan? Kita ingin menentukan ini fa'il nih. Setelah gitu, kita mau ngasih tanda, mau ngasih harokat kita. Gimana caranya? Caranya pembiasaan. Kita teh harus biasa. Kalau ada fi'il harus cari apanya? Fa'il. Kita juga harus terbiasa. Isim di awal langsung tebak sebagai mubtada. Kalau ada mubtada cari apanya? Khobarnya. Kalau ada fi'il, fa'il. Ini fi'ilnya butuh maf'ul, cari maf'ulnya. Gitu pembiasaan. Biasa baca. Intinya lama-lama mah akan tahu, mudah ya. Baca teh langsung mubtada, khobar. Dan di samping itu kita udah tahu mubtada itu lapak 1 pakainya, khobar lapak 1, fa'il lapak 1. Kayak tadi ja'at fi dakwah, kalau nggak ada harokatnya gimana? Ya pembiasaan dulu plus ditambah mufradat, itu paling penting waradat. Lama-lama juga akan bisa. Karena kaidahnya antum sudah lumayan ini, kaidah mah sudah oke. Ya, cuman mufradatnya yang kurang. Dan juga masih lap kaidah itu. Ada isim di awal disebutnya fa'il mungkin. Punya maf'ul. Udah tahu mubtada. Mubtada cari khobar. Ada fi'il. Jumlah apa ini? Ismiyah. Udah jelas ada fi'il. Jumlah fi'liyah. Kalau fi'liyah itu fi'il. Cari fa'ilnya. Gitu. Cuma kan lap ya. Itu tuh nggak diem gitu. Butuh bertahun-tahun lamanya. 1000 tahun. Ya, makanya ma takarrar taqarrar. Yang terulang-ulang pasti netap. Itu kaidahnya. Harus terus belajar. Ya, harus belajar.
Baik. Ta'allama 'alaiha al-urubiyun tuh, tiba-tiba ada fa'ilnya. Ta'allama ada fi'il, belajar. Ta'allama 'alaiha atasnya jadi ta'allama 'alaiha, jadi mengambil rujukan ya. Ta'allama 'alaiha itu. Mengambil rujukan siapa? Tuh, al-urubiyun berarti sebagai fa'il mereka orang-orang Eropa. Urubba tuh Eropa ya. Urubiyun orang-orang Eropanya. Ini jamak mudzakkar salim, maka pakai waw, jangan al-urubiyin, jangan. Kenapa jangan al-urubiyin? Ya karena sebagai fa'il. Dari mana kita tahu sebagai fa'il? Dari maknanya. Artinya. Ya kan? Atau ya ditebak-tebak lah. Ini fi'il harus ada fa'ilnya nih. Gitu kan? Ya, misalkan Anda bilang, ta'allama 'alaiha, Pak Anet hafal enggak itu apa artinya? Belajar, Ustaz. Al-urubiyun? Enggak tahu. Tahu Anet? Anak kasih tahu orang-orang Eropa. Kan langsung gitu. Oh, orang-orang Eropa belajar. Berarti dia sebagai fa'il, pantas pakai waw. Ah, kan gitu. Ya. Jadi kalau anak ngasih makna itu tuh ya harus disambung-sambungin gitu. Dipapantes gitulah ya. Dienak-enakin itu tuh makna itu gimana ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul begitu. Al-bahsu. Al-jumalus sabiqatu, jumlah yang lalu, kulluha semuanya jumalun fi'liyatun adalah jumlah fi'liyah. Li'annaha kenapa? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? So, jangan lupa lagi. Li'annaha mabdu'atun bi fi'lin. Apa mabdu'atun? Diawali dengan fi'il. So, jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Ya. Bahkan ketika dia fi'liyah di dalam ismiyah. Perhatikan. Ya, tidak usah bingung dan tidak usah heran. Perhatikan. Kalau ada begini, kan dari awal memang bahasa Arab tuh bisa fi'liyah bisa diismiyahkan. Kalau misalkan fi'liyah gampang ya. Ini kan qara'a Muhammadun kitaban. Kan gini. Ya, ini jelas jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah ini. Ini fi'ilnya. Fi'il. Ini apanya? Fa'ilnya. Ini maf'ulnya. Kan gitu, fi'liyah. Ya. Yuk masuk ini dikedepankan ke sini. Muhammadun qara'a. Tetap kita apa? Muhammadnya sekarang di awal. Berarti jumlah apa, Fi? Ismiyah. Bagus, jumlah ismiyah. Berarti sebagai apa namanya? Mubtada. Ini dihukumi apa? Bagus, khobar. Tunggu dulu. Tapi di dalam khobar ini kita menemukan fi'il. Berarti ada jumlah fi'liyah lagi di dalam jumlah ismiyah. Bisa nggak? Hah? Kan ini jumlah ismiyah. Kalau dilihat dari sini awalnya. Ya, ini mubtadanya, ini khobarnya. Tapi khobar tuh ada dari fi'il. Ada fi'il, namanya khobar jumlah kan. Khobarnya bukan satu kata. Kalau khobar satu kata, Muhammadun jamilun. Ini paling gampang, mubtada beres, doma, beres, ada khobar. Masalahnya kalau khobarnya begini, jumlah fi'liyah, ya, ini tuh ada fi'il lagi. Kalau fi'il pasti masuknya ke jumlah fi'liyah. Ini sebelum kita katakan khobar biasanya diurai dulu. Qara'a sebagai fa'ilnya mana? Harus ada fa'il teh. Karena dia fi'il, harus ada fa'il. Siapa? Huwa. Jangan bilang ini karena ini mah mubtada. Tapi dia. Qara'a. Siapa yang baca? Dia. Muhammad. Dia gitu. Mana maf'ulnya? Baru ini maf'ul. Baru kita katakan rangkaian dari fi'il qara'a, fa'il huwa, kitaban, maf'ul sebagai khobar. Gitu. Jadi intinya mah kalau nemu fi'liyah bagaimanapun keadaannya ya harus kita cari fa'ilnya. Baik fa'ilnya itu kelihatan atau tersembunyi.
Ustaz gimana kalau diperlihatkan fa'ilnya? Oke, perlihatkan lagi. Muhammadun qara'a, Muhammadun kitaban. Ya ulang lagi aja kata Muhammadnya. Ya, tapi bakal masih gitu ngomongnya. Ya, misalkan Muhammad kan gitu ya. Muhammad pergi ke masjid. Jadi nggak diulang-ulang, Muhammadnya sekali aja. Pas mengatakan pergi, ya kita sudah tahu karena berbicara dari awal Muhammad, yang pergi itu siapa? Muhammad, dia gitu. Ini jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Baik. Li'annaha mabdu'atun bi fi'lin wal jumlatul fi'liyatu tahtaju ila ruknain, butuh dua rukun. Nih apa tuh? Al fi'lu wal fa'il. Fi'liyah itu harus dua rukun. Nah, ari maf'ul nggak disebutkan, dan maf'ul mah bukan sebuah kewajiban. Benar nggak? Ya kalau fi'ilnya butuh objek baru ada objeknya. Kalau fi'ilnya nggak butuh objek mah nggak usah dikasih objek. Seperti Muhammad pergi, butuh objek nggak? Enggak, udah aja cukup fi'il fa'il. Jadi itu sebetulnya paling sedikit kan jumlah itu 2 kata. Ya, harus menjadi jumlah yang sempurna itu paling sedikit 2 kata. Bisa jadi fi'il dan fa'il itu paling sedikit, atau mubtada khobar. Ya, 2 kata saja. Adapun maf'ul ya tergantung fi'il yang digunakannya. Kalau ternyata dia butuh maf'ul ya berarti ada maf'ul objek. Kalau nggak butuh mah ya berarti cukup aja fi'il dan fa'il. Wal fa'ilul ladzi fa'alal fi'la, fi'il yang melakukan pekerjaan alladzi qablahu, pekerjaan sebelumnya maksudnya. Ya, jadi ada pekerjaan pasti ada pelakunya yang mengerjakan pekerjaan sebelumnya yang disebutkan itu. Kalau kata ada doroba pasti ada fa'il di depannya yang melakukan doroba itu. Melakukan pekerjaan doroba itu harus ada fa'il. Wal fa'il fil jumlatil ula al-islamu. Pada rangkaian pertama ada fa'ilnya Islam. Li'annahu alladzi amara bil ilmi, karena yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Wal fa'ilu yakunu marfu'an. Fa'il itu marfu'. Wa huwa fi hadzal misali, dalam contoh ini marfu'un bi dhammati li annahu mufrad. Fahimtum? Alhamdulillah. Wa fil misali tsani al fa'ilu ad-da'watu. Nah, dakwah fa'ilnya. Wa huwa marfu'un bi dhammah. Oh, tinggal tuh ad-da'watu bunyinya kumaha? Dhammah. Wa fil misali tsalis al fa'il al muslimatu fa'ilnya. Wa huwa jam'u muannatsin salim, jam'u muannas salim, wa huwa marfu'un bi dhammah. Jadi yang marfu' dengan dhammah di sini disebutkan 1 isim mufrad, 2 jamak muannas salim. Wa fil mitsali rabi al fa'il al ulama, wa huwa jam'u taksir, termasuk juga jamak taksir, wa huwa marfu'un bi dhammah. Ya, ingat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, marfu'nya dengan nasabnya dengan semuanya. Si mufrad mansub dengan fathah. Jamak taksir, jamak muannas salim pakai kasroh. Ya, muslimatin lapak keduanya, bukan muslimatan, bukan. Yo, apa lagi itu lapak-lapaknya ya. Wa fil mitsalil khamis al fa'il at-tabiban, tuh fa'ilnya tabiban pada contoh yang kelima. Wa huwa musanna wa huwa marfu'un bil alif. Kalau musanna rafa'nya lapak kesatunya. Apa maksud rafa itu? Ya rafa, kalau dia posisi rafa jadi fa'il, jadi mubtada, jadi khobar, itu tuh posisi rafa dia. Rafa'nya dengan alif. Jangan tabibaini, tabiban kalau dia sedang rafa. Kalau dia sedang rofa pakainya at-tabiban. Kapan rofa itu? Ketika jadi apa? Mubtada. Terus nukumaha mubtada? Nya mah ngawe pikiran nyalira nukumaha mubtada patut dijelaskeun tadi oge nya. Itu bolak-balik kok itu dari awal sampai akhir belajar memang itu. Ya. Tabiban ini rofa dengan alif. Kenapa rofa? Karena sebagai fa'il. Nukumaha fa'il yang terletak setelah fi'il itu pelaku, itu fa'il namanya. Wa fil misali sadis al fa'il al urubiyun wa huwa jam'u mudzakkar salim wa huwa marfu'un bil waw. Tuh. Jadi kalau disimpulkan rofa itu hanya dengan dhammah, betul ya? Betul salah. Gimana rofa dengan dhammah saja? Ya antum enggak fokus.
Hah? Hah? Benar Pak Anet? Baru kalau kita simpulkan berarti rofa itu hanya dengan dhamma, benar? Ya salah. Kan dari tadi juga ada yang dengan dhamma, ada yang dengan alif, ada yang dengan wawu. Tergantung apanya? Tergantung apanya? Jenis isimnya, modalnya yang dipakainya. Boleh sama-sama kita lafadznya sama, tapi kita dong beda tandanya. Sorry, kamu isim mufrad, saya jamak taksir. Kamu isim mufrad, saya jamak mudzakkar salim. Kan gitu. Kamu isim mufrad, saya musanna. Kita sama-sama rofa, tapi sorry. Hah? Tanda kita berbeda. Antum nggak paham sampai sini? Hanya nggak paham. Ya tinggal kita latihan mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul aja, tinggal ngelatih itu saja. Perbanyak mufradat, lama-lama juga bisa baca kitab. Kalau sudah seperti itu mah asli. Ya. Nah. Baik, ya. Wa tulahidu annal fi'la qad unnisa ma'al fa'il. Lihat katanya, fi'il itu kadang dimuannaskan ma'al fa'il. Karena ma'al fa'il muannas, karena fa'ilnya muannas. Fil misal lisani ja'at fi hadda'watu. Tuh. Kenapa fi'ilnya jadi ja'at gak bukan ja'a? Karena fa'ilnya ad-da'watu. Ya. Jadi sebelum kita ngomong, jadi gini ya. Ari fa'ilnya paneri gitu ya terakhir, tapi kita harus sudah menentukan kata kerjanya apakah mudzakkar muannas gitu. Ya. Kalau misalkan kita mau pakai jumlah fi'liyah, ya wanita itu menulis surat. Ya. Kataba Maryamu salah, harusnya katabat. Kan cek anak kayak gitu. Sebelum Pak Ane itu mengucapkan fa'ilnya, itu si fi'il harus sudah dipikirkan. Dia mau laki-laki atau perempuan. Gitu. Ya. Paham? Jadi, kumaha tadi teh? Katabat Maryamu risalatan. Gitu. Tapi kalau Zaid, kataba Zaidun risalatan. Jadi dua aja ini fokus. Kumalamun fa'ilna jama, katabanya diganti katabu enggak? Ah itu mah khilaf, itu mah sudah perselisihan para ulama. Tetapi yang populer mah enggak diganti. Selama laki-laki cukupnya kudomir hiji. Kataba Muhammadun, kataba Muhammadani, kataba Muhammaduna. Alhamdulillahnya, alhamdulillah. Tapi kalau fiilnya jadi khobar, Muhammadun kataba, Muhammadani kataba, Muhammaduna katabu. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena posisinya sedang jadi khobar. Khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada. Kembali lagi kadinya, itunya kembalinya. Paham nggak? Muhammadun kataba, Muhammadani kataba, bukan. Ini mah fiil. Fiil ini mah sara fiil. Kataba, katabu, katabat. Yang itu fiil. Muhammaduna katabu. Aisyatu katabat. Aisyatani katabata. Aisyatu katabna. Anta katabata. Antuma katabtuma. Antum katabtum. Anti katabti. Tuh. Jadi kalau khobar ada fi'il, ada isim, mubtada, terus ada khobar dari fi'il. Si fi'il itu harus ngikut dia itu berapa orang dan siapa. Paham gak? Tapi kalau jumlah fi'liyah nggak perlu. Kataba Muhammadun, kataba Muhammadani, kataba Muhammaduna, katabat muslimatun, katabat muslimatani, katabat muslimatun. Cukup mudzakkar muannas saja. Pakainya satu. Mudah kan? Nah, ya. Al-qaidah al-fa'ilu ismun yadullu 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang menunjukkan kepada yang mengerjakan pekerjaan. Wa yakunu marfu'an, dan dia marfu'. 2. Yakunul fa'il marfu'an bi dhammah. Fa'il akan rafa dengan dhammah. Kapan? Idza kana mufradan, idza kana jam'u muannas saliman, idza kana jam'u taksir. Udah mudah ini mah ya. Ya.
Jadi marfu dengan dhammah itu enggak semuanya marfu dengan dhammah, ya. Kapan dulu? Lihat dulu jenisnya. Wa yakunul fa'ilu marfu'an bil alif. Fa'il juga bisa rafa dengan alif kapan? Idza kana musanna. Wa yakunu marfu'an bil wawi mata? Idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Tuh, ya. Jam'u mudzakkar yu'annasul fi'lu ma'al fa'il al muannas. Fi'il akan dimuannaskan bersamaan dengan fa'il muannas. Mislu darasatil muslimatul uluma. Qomat adzan. Ya, jadi dimuannaskan fi'il itu karena fa'ilnya muannas. Yo, dibaca-baca i'rab tuh. Dibaca-baca i'rabnya. Ya. Udah diperhatikan itu contoh-contoh i'rabnya. Kenapa? Karena kita akan mengi'rab, ya, akan mengi'rab. Nah, kalau sudah paham kaidah, itu memang tinggal memperbanyak mufradat dan banyak lihat buku, ya, lihat tulisan Arab, lihat gitu, insya Allah. Karena bahasa Arab itu kalau sudah sampai tahap sudah memahami kaidah, tinggal memperbanyak mufradat, baca mudah. Beda dengan bahasa Inggris misalkan, ya. Bahasa Inggris itu mungkin kalaupun sudah paham kaidah, cara bacanya juga kadang-kadang ada susah, ya. Ya gitu ya Pak Ahmad, ya. Cara bacanya itu harus dengar langsung dari natifnya gitu, harus dengar, oh bacanya begini. Gak bisa baca mah kita juga malu mau ngomong itu, takut salah. Itu tuh gak bisa dipungkiri gitu. Tapi kalau bahasa Arab ada bisa aja, paling lahjahnya doang. Maksudnya bahasa Arab ini mah misalkan mahada, jadi paling gitu. Kayak pahaluka gitu ya. Paling juga logatnya, ya. Tapi orang Arab juga paham gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kadang-kadang ya, memang tulisannya gini, dibacanya kemana gitu. Nah itu, jadi itu lebih besar lagi itu ininya, rasa horeamna gitu, mau pelajari itu, gitu. Nah, jadi kalau bahasa Arab enggak, ya, insya Allah dari situnya mudah gitu, ya. Dari situ alhamdulillah dimudahkan, ya. Awalan al-haqibatu katsiratul fawaidi. Tahu haqibah enggak? Tas. Iya, tas, banyak faidahnya katanya. Yahmilut talamidu kutubahum fil haqibah. Wa yahmilul muhandisuna adawatihim fil haqibah. Adawatu adat, alat, ya, perkakas. Wa yad'ul musafiruna malabisahum fil haqibah. Wa tahfadhun nisa'u nuqudahunna fil haqibah. Nuqud, fulus. Wa yad'ul atibba'u adawatihim fil haqibah. Wa la yastaghni 'anha an-najjaruna was-sabbaquna wa ghairuhum. La yastaghni 'anha itu, ya, tidak butuh gitu. Akan selalu butuh. La yastaghni 'anha. Ya. La yastaghni, tidak akan merasa cukup. Artinya selalu butuh, ya. Najjarun itu apa? Najjar, tukang kayu, ya. Sabbak apa? Sabbak. Sabbak apa? Hah? Tukang kayu saja Najjarun. Sabbak apa sabbak? Tahu ana sabbak. Istakhrij minan nassis sabiq, keluarkan dari tadi tuh yang di atas itu, kulla fa'ilin, setiap fa'il. Hah? Tukang ledeng. Sabbak. Keluarkan katanya, ya. Kulla fa'ilin, setiap fa'il. Sok, lihat, mana enggak tahu fa'il, ya, cari fi'il, mana pasti ketemu fa'ilnya. Wa bayyin alamat raf'ihi, jelaskan tanda rafa'nya pakai apa. Ya, jangan ngasal pakai dhammah, ya. Lihat dulu jenisnya. Gitu. Yuk. So. Siapa yang pertama? Ada enggak? Yuk, antum. Yahmalul talamidu. Yahmilu talamidu al-fa'il talamidu alamatu raf'a
Alamatu raf'i ad-dhammah. Kenapa? Karena jamu taksir. Ya, jamak taksir boleh ya. Siapa lagi? Yo. Wa yahmilul muhandisuna al-muhandisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkar salim. Mumtaz. Yo, siapa lagi? Yo. Wa yad'ul musafiruna malabisahum bil hakibati. Taib. Aina al-fa'il? Fa'il musafiruna. Taib. Marfu. Wa alamatu rafihi bidammah li'annahu Aina dhammah ya Syekh? Al-musafiruna aina dhammah? dengan wawu. Bil waw. Bil wawu. Nah. Bil wawu. Kayf bi dhammah? Bil wawi. Bil waw. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Intabih yani, intabih. Hati-hati ya. Aina dhammah? Ru, musafirun, ru, hakada. La. Aina? Ya. Siapa lagi? Mana? Mana lagi? Terus? Mana? Failnya mana? Kenapa? Pakai apa? Tandanya? Kenapa? Jamak taksir. Nisa itu jamak mufradnya apa? Mar'ah ya. Ini yang paling beda ya. Mar'atu imra'atun. Ya imra'atun mungkin imra'atun. Mar'atun. Imra'atun jamaknya nisa ya. Iya. Ujung-ujung ke mana mendi ya jamaknya. Ya memang begitu ya. Ya, terus mana? Mana failnya? Terus tandanya? Apa kalau jamak taksir apa mufradnya? Atibba. Apa mufradnya? Tabib, na'am, tabibun.